Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Ratu Khoiria dengan NIM 2301646 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar administrasi pendidikan, yang mana video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Oke teman-teman, pastinya kita sudah tidak asing mendengar kalimat administrasi, yang mana kita sering mendengar kalimat administrasi itu dari lingkungan sekolah, perkantoran, rumah sakit, dan lain-lainnya. Nah, sebagai calon pendidik yang baik, tentunya kita harus mengetahui apa definisi dari konsep administrasi dan supervisi tersebut. Nah, dari video ini kita akan membahas satu persatu apa sih yang dimaksud dari definisi administrasi tersebut. Definisi administrasi menurut etimologi adalah berasal dari bahasa Latin yaitu ad dan ministro, yang berarti melayani, membantu, dan memenuhi. Sedangkan secara terminologi adalah proses untuk mengelola sumber daya 7M dan 1I. Nah, apa sih yang dimaksud dari 7M dan 1I tersebut? 7M yang berarti adanya manusia, uang, mesin, pemasaran, bahan, metode, serta waktu. Sedangkan 1I adalah informasi. Lantas, apa pentingnya administrasi jika suatu sistem atau lembaga organisasi tidak menerapkan adanya sistem administrasi tersebut? Jika suatu lembaga atau organisasi tidak menerapkan konsep administrasi tersebut, sumber daya tersebut tidak akan berfungsi secara optimal atau hanya akan menjadi momok atau bom waktu yang akan menghancurkan suatu lembaga atau organisasi tersebut. Nah, maka dari itu, setiap lembaga atau organisasi pentingnya harus menerapkan sistem administrasi tersebut agar sumber daya dapat berfungsi secara efisien dan optimal. Nah, teman-teman pasti sudah mengerti apa dari konsep administrasi tersebut. Nah, selanjutnya, adapun tujuan dan manfaat administrasi dalam pendidikan. Yang pertama, terwujudnya proses mengajar yang bermakna. Proses belajar yang bermakna yang dimaksud ini adalah yang mana seorang guru dan seorang murid yang melakukan interaksi di kelas agar menjadi lebih efisien dan lebih optimal dengan adanya administrasi tersebut. Yang kedua, peserta didik aktif yang dapat mengembangkan dirinya. Yang ketiga, memiliki kompetensian yang manajerial. Dan yang selanjutnya yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu masalah mutu pendidikan teratasi dan meningkatkan citra positif di dalam dunia pendidikan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan pendidik merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Nah, setelah kita mengetahui tujuan dan manfaat administrasi dalam dunia pendidikan, selanjutnya kita akan membahas adanya 4 fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama, plan. Plan adalah merencanakan yang terkait dengan sumber daya 7M dan 1I tersebut. Yang kedua, adanya organis. Organis adalah memikirkan cara mengelola sumber daya yang terdiri dari 7M dan 1I. Yang ketiga, adanya motif, yaitu memotivasi agar sumber daya dapat berjalan dengan apa yang kita inginkan. Yang keempat, kontrol, yaitu mengatur dan mengelola sebaik mungkin agar sumber daya 7M dan 1I tersebut dapat berjalan dengan lancar. Nah, keempat, lingkup fungsi tersebut berjalan saling berkaitan dan merupakan tugas kita sebagai mahasiswa apabila kita besok masuk ke dalam dunia kerja dan mengelola pendidikan secara langsung, baik di sekolah maupun perguruan tinggi. Nah, jika kita berbicara mengenai administrasi dan administrator, tentu kita akan bicara mengenai profesi. Pernahkah teman-teman mendengar istilah profesi? Apa sih yang dimaksud dari profesi? Nah, marilah kita bahas definisi dari profesi tersebut. Secara etimologi, profesion
dalam bahasa Inggris yang berarti mengakui adanya pengakuan kemampuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi yaitu suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pelakunya melewati suatu pendidikan tinggi dalam pelaksanaan tugas, memerlukan keahlian dan teknik-teknik tertentu. Nah, satu konsep yang harus teman-teman kita ketahui bahwa profesi adalah pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah profesi, karena profesi memiliki karakteristik sendiri yang membedakannya dari pekerjaan lainnya. Nah, lantas apakah ciri-ciri pekerjaan yang layak kita sebut sebagai profesi? Yang pertama, memiliki fungsi sosial yang signifikan. Yang kedua, menuntut keterampilan tertentu melalui proses pendidikan dan pelatih khusus. Yang ketiga, didukung oleh disiplin ilmu tertentu. Yang keempat, memiliki kode etik profesi sebagai pedoman perilaku anggota. Dan yang terakhir, memperoleh imbalan finansial dari masyarakat. Nah, selanjutnya terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan profesi yang sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, profesional, yaitu mengacu pada orang yang menyandang suatu profesi atau pelaku profesi tersebut. Yang kedua, profesionalisme, yang merujuk pada sikap mental dalam bentuk komitmen yang dimiliki oleh para pelaku profesi yang dijadikan sebagai komitmennya dalam bertindak. Yang ketiga yaitu profesionalitas, yang mana merujuk pada kualitas sikap dan perilaku yang dimiliki oleh para anggota profesi atau pelaku. Baiklah, sekian dari video presentasi saya. Jika ada terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.